Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak? Kembali lagi kita belajar IPA. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan pendalaman materi tentang distrik statis. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Cara membuat benda menjadi bermuatan itu ada 3. Yang pertama, konduksi, yaitu menempelkan benda yang bermuatan dengan benda yang tidak bermuatan. Yang kedua, yaitu induksi. Induksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan dengan benda yang tidak bermuatan. Dan yang ketiga, yaitu menggosok. Yang selanjutnya, interaksi benda bermuatan, yaitu jika kedua muatan benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dan yang kedua, jika kedua muatan benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Selanjutnya, gaya listrik atau hukum Coulomb. Hukum Coulomb memiliki rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K yaitu konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, dan Q1, Q2 yaitu besar muatan dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Selanjutnya kita ke materi medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang dapat mempengaruhi benda lain yang bermuatan listrik. Ini berikut adalah arah dari muatan. Yang pertama, muatan positif arahnya selalu keluar, muatan negatif arahnya selalu masuk ke dalam. Bisa kamu perhatikan pada gambar. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan. Bisa dibuat rumus dengan E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E yaitu kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan K ketetapan dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb, R jarak muatan dengan satuan meter. Nah, masuk kita ke soal yang pertama. Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk membuat muatan listrik statis, kecuali A. Menggosok dan konduksi, B. Induksi dan konklusi, C. Menggosok dan induksi, dan D. Konduksi dan induksi. Nah, cara untuk membuat muatan listrik itu ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, menggosok. Jadi jawaban yang benar adalah B. Induksi dan konklusi. Soal yang kedua, satuan SI gaya Coulomb adalah satuan internasional gaya Coulomb adalah A. Coulomb, B. meter, C. Newton, D. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jawabannya adalah C. Newton. Contoh soal hukum Coulomb. Sebuah benda dengan muatan 8 mikrocoulomb dan minus 4 mikrocoulomb
mengalami gaya tarik sebesar 8.000 Newton. Berapa jarak pisah antara kedua muatan? Ingat, tanda minus dan tanda positif pada muatan itu hanya untuk menandakan apakah muatan tersebut tarik-menarik atau tolak-menolak. Diketahui Q1 sama dengan 8 mikrokulom, sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6 kulom. Dan Q2 sama dengan minus 4 kulom, yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 6 kulom. Dan F 8.000 Newton sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 Newton. Dan yang ditanya adalah R. R sama dengan, jawab, kita tulis kembali rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya. F sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 Newton sama dengan, masukkan nilai K, 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikali nilai Q1, 8 dikali 10 pangkat minus 6 kulom dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom dibagi R kuadrat. Lanjut, 8 kali 10 pangkat 3 R kuadrat itu kita kali silang, sama dengan 9 dikali 8 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 dihasilkan dengan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Pangkat dikali, maka pangkat ditambah. 9 ditambah minus 6 sama dengan minus 3. Maka R kuadrat sama dengan 9 dikali 8 dikali 4 kali minus 10 pangkat minus 3 per 8 kali 10 pangkat 3. Bisa dicoret 8, maka R kuadrat sama dengan 9 kali 4, 36 dikali 10 pangkat minus 6. Maka R sama dengan akar dari 36 dikali 10 pangkat minus 6. Maka R sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3. Contoh soal hukum Coulomb yang kedua. Dua buah benda bermuatan sama saling tolak-menolak dengan gaya tolak 10 Newton. Hitunglah gaya tolaknya jika A, jarak benda menjadi 2 kali lipat, dan B, jarak benda menjadi setengah kali. Yang A diketahui F1 sama dengan 10 Newton. R1 kita buat dengan R sama dengan R, dan R2 2 kali lipat jarak benda pertama, berarti R2 sama dengan 2R1. Maka yang ditanya adalah gaya tolaknya jika benda menjadi 2 kali lipat. Yang ditanya berarti F2. F1 per F2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat per K Q1 kali Q2 per R2 kuadrat di kondisi kedua. Nah, karena nilai K itu sama, maka bisa kita coret nilai K, dan pada soal nilai Q tidak berubah, maka Q juga bisa kita coret. Q1 bisa kita coret dan Q2 bisa kita coret. Maka rumusnya menjadi F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kenapa dibalik? Kamu bisa perhatikan ini kali silang ya. Jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Maka masukkan nilainya. F1 10 Newton per F2 yang ditanya sama dengan 2R1 kuadrat per R1 kuadrat. 10 Newton per F2 sama dengan 2 kuadrat
sama dengan 4R1 kuadrat per R1 kuadrat. R1 kuadrat bisa kita coret, maka hasilnya menjadi 4F2 sama dengan 10. Kita kali silang ya. Maka F2 sama dengan 10 per 4 yaitu 2,5 Newton. Dan untuk yang B kamu kerjakan sendiri, yaitu berapa gaya tolaknya jika jarak benda menjadi setengah kali. Selesaikan yang B ya. Selanjutnya contoh soal medan listrik. Sebuah titik berada pada pengaruh medan listrik suatu benda bermuatan dengan kuat medan listrik 60 Newton per Coulomb. Hitunglah kuat medan listriknya jika A. Jarak titik menjadi 3 kali lipat, dan B. Jarak titik menjadi 1/4 kali. Nah, untuk soal ini Ustazah akan menjelaskan yang B, dan yang A adalah tugas abang-abang dan kakak-kakak. Perhatikan dengan baik-baik. Yang B diketahui E1 sama dengan 60 Newton per Coulomb. R1-nya kita buat X, kita simbolkan X. Sedangkan E2 adalah yang ditanya, dan R2 katanya 1/4 kali yang pertama, berarti 1/4 X. Masukkan rumusnya. E1 kita buat perbandingan. E1 per E2 sama dengan K kali Q per R1 kuadrat per K kali Q per R2 kuadrat. Nah, karena nilai K adalah ketetapan, maka bisa kita coret. Dan pada soal nilai Q tidak berubah, maka nilai Q juga bisa kita coret. Maka rumusnya menjadi E1 per E2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita masukkan nilainya. E1 sama dengan 60 per E2 yang ditanya sama dengan 1/4 X kuadrat per X kuadrat. Maka 60 per E2 sama dengan 1/16 X kuadrat per X kuadrat. X kuadrat bisa kita coret, maka hasilnya 60 per E2 sama dengan 1/16. Maka E2 sama dengan 60 dikali 16 sama dengan 960 Newton per Coulomb kuadrat. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, tugas kedua kamu adalah selesaikan yang A. Nah, yang selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, waktunya abang-abang dan kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis ke-12. Jangan lupa tadi di pertengahan video Ustazah buat tugas. Yang pertama kamu mengerjakan yang B, dan yang kedua kamu mengerjakan yang A, dan yang selanjutnya kamu mengerjakan kuis 12. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.